Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang header, kemudian tentang fungsi, array, dan juga sedikit tentang vektor. Jadi di sini biar abang persingkat aja semua ya. Jadi pertama tentang header. Nah, untuk header di C++ itu sebenarnya yang atas ini, include iostream ataupun include math dan lainnya, itu merupakan header di C++. Nah, jadi header itu bisa juga kita buat sendiri. Jadi buat file header sendiri. Nah, cara buatnya itu pertama kita buat file baru ya, file new baru. Kemudian file tersebut kita save di folder project kita yang dimana kita letak fungsi main itu juga tadi. Nah, di sini abang buat namanya itu first header. Dan ingat juga untuk header itu extensionnya itu .h. Jadi setelah kalian buat nama header kalian, kemudian di ujungnya itu ditambahkan .h, itu baru header. Oke, jadi pertama untuk header, kita buat dulu langsung format seperti C++ biasa, yaitu include iostream, kemudian using namespace std. Nah, jadi semua yang kita taruh di header, codingan-codingan, fungsi dan lainnya, itu akan masuk juga ke bagian di sini, ke bagian main-nya. Tapi biasanya untuk header itu berisi fungsi-fungsi ataupun variabel-variabel yang kita tidak mau letak di main. Oke, jadi karena itu kita langsung masuk ke fungsi. Jadi fungsi itu ada dua, ada fungsi dengan nilai balikan dan juga tanpa nilai balikan. Oke, singkatnya pertama kita buat langsung fungsi tanpa nilai balikan. Pertama kita buat void, kemudian di sini nama dari fungsinya. Di sini abang buat kata dengan buka dan tutup kurung. Setiap fungsi di C++ itu setelah nama fungsinya itu menggunakan buka tutup kurung untuk menandakan itu sebuah fungsi. Oke, di sini karena biasanya fungsi tanpa nilai balikan itu hanya berisi kata-kata saja. Tapi bukan berarti dia tidak bisa juga digunakan untuk sebagai hitung-hitungan. Nah, namun di sini kita buat sebagai kata-kata saja. Cout. Di sini kita buat ilmu komputer. Oke. Nah, kita sudah membuat sebuah fungsi tanpa nilai balikan. Terus bagaimana cara kita memanggilnya? Karena semua file yang di header ini ada di masuk juga ke fungsi main, namun kita harus mendeklarasikannya dulu. Bagaimana mendeklarasikan sebuah header yang kita buat sendiri? Itu sedikit berbeda. Pertama kita buat include, dan biasanya untuk header yang sudah ada di C++ kan kita menggunakan yang tanda lebih kecil atau lebih besar gitu kan. Namun untuk manggil file header sendiri kita menggunakan titik 2 di atas. Kemudian kita masukkan nama header kita. Ya, punya abang itu first header.h. Kemudian di ujungnya juga ditutup dengan titik 2, petik 2. Nah, dengan gini semua codingan atau fungsi yang kita tulis di header itu masuk juga ke mainnya. Langsung saja kita manggil fungsi itu ya gini aja, kata buka tutup kurung. Udah selesai. Kita jalankan, keluarlah ilmu komputer. Nah, ini fungsi tanpa nilai balikan. Bagaimana fungsi dengan nilai balikan? Jadi biasanya fungsi nilai balikan itu menggunakan isinya itu hitung-hitungan atau lainnya karena memerlukan hasil. Maka di sini kita buat integer, maka ini yaitu nilai balikan. Jadi variabel nilai balikan tipe data nilai balikannya nanti itu integer. Namanya itu kita buat tambah.
tambah, kemudian buka tutup kurung. Nah, di dalam buka tutup kurung ini, di sini kita isi parameter yang ada nantinya di fungsi kita. Pertama kita buat integer A dan juga integer B. Nah, inilah untuk fungsi dengan parameter. Langsung kita buat integer z, ini untuk menampung hasil dari nilai kita tadi. Kemudian karena ini fungsi tambah, maka z sama dengan A tambah B. Dan kita return to z. Nah, jadi maksud return ini, ketika kita panggil nanti fungsinya, kemudian kita isi parameternya, nanti akan keluar hasilnya itu z. Inilah nilai balikannya, itu hasilnya. Langsung kita panggil aja di sini. Pertama, kita buat dulu integer. Di sini bebas ya, nggak mesti A atau B juga nama variabelnya gitu. Kita bisa buat misalnya Q nilainya itu kita buat 3, untuk W kita buat nilainya itu 5, dan kita buat satu lagi untuk menampung nilainya, itu C. Nah, kita buat sini tambah, sebenarnya nggak perlu, ini juga nggak apa-apa sih, gini aja. Langsung kita cout. Tambah di dalamnya ini Q dan W. Oke, coba kita jalankan. Nah, dia akan keluar hasilnya 8, yaitu nilai dari Q, yaitu 3, ditambah dengan W, nilainya 5. Nah, jadi yang keluar itu langsung nilai Z-nya. Nah, kalau gitu kan, untuk nilai fungsi balikan sebenarnya bisa juga kita buat. Namun kita buat seperti fungsi codingan biasa. Contohnya integer R, integer T, dan Y. Kita buat R ini nilainya misalnya 5, dengan T ini 7. Kita buat sini Y itu sama dengan R ditambah T. Dan kita keluarkan cout Y. Ya, hasilnya itu sama, keluarnya itu nanti jadi Y. Nah, itu nilainya 12. Jadi headernya itu apabila ada fungsi tanpa nilai balikan, kita ngodingnya seperti coding di main juga gitu. Namun dengan nilai balikan, maka cuman nilai returnnya ini aja yang dikeluarkan gitu. Itulah nilai balikannya. Nah, itulah untuk fungsi dan juga header. Jadi fungsi itu yang sebenarnya yang perlu dipahami cuman fungsi balikan dan juga fungsi tanpa nilai balikan. Nah, itu aja sih. Oke, kemudian kita lanjut ke array. Oke, mungkin untuk array, kalian sudah pernah belajar di Pascal. Jadi array itu kan kumpulan data di mana memiliki tipe data yang sama. Nah, untuk di C++, kita memanggilnya itu dengan menggunakan kurung kurawal. Misalnya integer A, kurung kurawal, kita buat nilainya 3. Nah, untuk mengisi nilai-nilainya, kita menggunakan kurung kurawal. Kemudian ini kita buat nilainya dari 1, 2, 3. Nah, karena batas array-nya itu 3, maka cuman 3 data lah yang bisa kita masukkan ke dalam array A ini. Kita buat integer baru B untuk menampung hasilnya. Di sini sekalian, bagaimana sih cara memanggil array-array yang ada di dalam A ini? Nah, pemanggilan array itu sedikit berbeda di C++ dengan Pascal. Di Pascal mungkin itu kalau abang nggak salah dimulai ini array 1, 2, dan 3. Nah, di C++
kita manggilnya itu ini mulai dikira dari 0. Jadi ini array ke 0, kedua, dan juga array ke 0, ke 1, dan juga kedua. Berarti manggilnya itu A, array ke 0, ditambah A, array ke 2. Yang berarti itu memanggil array ke 0, yaitu 1, ditambah dengan array kedua, yaitu 0, 1, 2, yaitu array ketiga. Nah, apabila kita lihat hasilnya, maka 4, yaitu 1 ditambah 3. Nah, kira-kira untuk array satu dimensi itu begini aja. Namun apabila kalian ingin array tak terbatas, itu tergantung dari datanya. Ini cukup hapus saja. Array gini juga bisa. Maka ini data yang kalian input tuh bebas, mau berapa aja bisa. Nah, jadi array-nya ini akan menyesuaikan gitu. Namun apabila ini dibatasin 3, kalian mengisi datanya lebih, maka dia akan jadi error di sini. Nah, jadi untuk array itu gitu aja. Namun di sini ada namanya array satu dimensi dan juga 2 dimensi. Jadi untuk array 2 dimensi itu jadinya seperti buat kolom dengan baris sih. Jadi ini baris, 2 ini baris, 3 ini jadi kolom. Untuk ngisi datanya juga kita buat kurung kerawal pertama, kurung kerawal kedua. Di sini di dalam kita isi data baris ke 0. Ya, ini baris ke 0 dan juga satu persatu itu kolomnya. Jadi kita buat ini 1, ini data baris ke 0, kolom ke 0. Kedua ini baris 0, kolom 3, dan seterusnya. Karena kita buat kolom cuma 3, maka data dalam cuma 3. Jadi ini data semua untuk baris ke 0. Kita buat untuk baris ke satunya, yaitu kita buat 4, 5, 6. Oke, kita tutup. Oke, jadi di sini gampangnya itu gini sih. Nih. Nah, kan tadi baris ke 0, baris kedua dengan 3 kolom. Jadi di sini itu akan jadi baris ke 0, kolom ke 0. Kemudian ini baris 0, kolom 1. Jadi dia seperti matriks. Nah, manggilnya juga kira-kira kayak gitu juga kan. B itu sama dengan A. Kita panggil kolom ke baris ke 0, kolom ke 2. Nah, kemudian ditambah dengan A. Oh ya, ini salah ya. Manggilnya tuh gini, 2. Oke. Nah, maka ini kita panggil baris ke 1, kolom ke 1 misalnya. Oke. Pertama kita lihat A ini baris ke 0. Ini baris ke 0 semua. Baru kolom kedua 0, 1, 2, berarti 3. Kemudian kita lihat di sini baris ke 1, berarti ini baris ke 0, ini baris ke 1. Baru kita lihat kolom ke 1, 0, 1, 5. Berarti 3 ditambah 5. Maka hasilnya dia salah. Oke. Oh ya, karena ini belum ditutup ya. Oke. Maka hasilnya 8. Nah, jadi untuk manggil array 2 dimensi gitu. Jadi kira-kira dia menjadi seperti matriks yang awalnya ini baris, kemudian di kolom. Nah, begitu untuk array. Jadi gampangnya sih array gitu aja. Kemudian kita lanjut bahasan ke string dulu. Oke, jadi selain array untuk menyimpan data,
bisa juga untuk memanggil kata tertentu atau huruf tertentu di string. Misalnya kita buat string kita itu A sama dengan the world, ya. Nah, dengan string, dengan string kita bisa manggil misalnya kata ke huruf ketiga dari array ini. Berarti kan 0, 1, 2, kita buat aja 4 biar ada hurufnya. 4, 0, 3, W, 4. Nah, coba kita keluarkan. Nah, dia keluar huruf W. Nah, begitulah array juga bisa digunakan di string. Oke. Setelah ini kita lanjut ke vektor. Nah, sebenarnya untuk vektor di AP ini belum terlalu dalam, masih dasarnya aja. Jadi kita lihat aja di sini di modul kita. Untuk vektor itu ada beberapa fungsi ya. Pertama untuk vektor kita pakai library include vector di atas. Nah, kemudian ini cara deklarasinya. Pertama kita buat vektor, kemudian tipe data untuk vektornya, dan juga nama vektornya. Oh ya, vektor ini sebenarnya mirip kayak array, cuman dia lebih dinamis. Kalau array kan kita tentukan datanya, kemudian baru kita isi datanya. Namun untuk di vektor, bisa saja kita sewaktu-waktu kita isi data tiba-tiba, kemudian kita tambahkan jumlah dalam vektornya itu, ataupun kita hapus data di dalamnya. Nah, jadi vektor ini lebih dinamis daripada array. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk myVector.size ini untuk mengetahui banyak data di dalam vektor yang kita buat. Kemudian untuk pushback ini menambahkan data ke dalam vektor. Jadi menambahkan data ke vektor pushback itu nambah data itu 5, angka 5. Kemudian myVectorBegin ini karena vektor dinamis, bisa saja dia gerak ke tengah, ke awal, ke akhir, atau kemanapun. Dengan myVectorBegin, kita memulai hitungannya lagi ke awal. Oke, kemudian untuk menghapus elemennya, ini ada dua cara. Yang pertama, apabila myVectorBegin tambah 5, yang berarti ini kita menghapus data yang dihitung dari awal ditambah 5, berarti data ke vektor yang 5 ini. Kemudian kita apabila erase myVectorBegin, myVectorBegin tambah 3, berarti ini data yang dari myVectorBegin sampai yang myVectorBegin tambah ketiga. Nah, kemudian untuk menghapus elemen terakhir pada vektor itu menggunakan myVectorPopBack, yaitu data paling akhir atau paling ujung dari vektor. Dan sebagainya, yaitu berarti masih banyak lagi fungsi vektor lainnya. Untuk mengetahuinya langsung aja kita coba codingan ini. Oke, nah inilah codingan dari di modul kita tadi. Pertama kita lihat vektor integer dengan nama vektornya itu myVector. Kemudian kita keluarkan panjang awal vektornya. Nanti kita lihat dengan menggunakan myVector.size. Kemudian kita tambahkan data pushback 5. Kita tambah data 5. Kemudian cout, kita lihat panjang vektor yang kita tambahkan, ditambahkan elemen. Jadi kita lihat berapa panjang vektor setelah kita tambah tadi datanya. Dan kemudian kita lihat isi vektor di indeks ke 0 atau yang indeks ke awal, vektor paling awal, data paling awal ya. Oke, langsung kita coba. Oh ya, kita jangan lupa tambahkan header include vektor ya. Oke, langsung kita coba. Nah, kita lihat sini panjang awal vektor masih 0 karena tidak ada kita isi apa-apa. Kemudian kita tambah elemennya itu menjadi 1.
Yaitu tadi, angka 5 tadi. Kemudian kita lihat isi vektor di indeks 0, karena vektor juga sama seperti array, kayak dihitung dari 0, indeks 0, yaitu 5. Nah, setelah itu habis, selesai. Jadi, untuk vektor ini sebenarnya di algoritma di AP ini itu masih dikit sekali ya, ataupun jarang sekali dipakai. Lebih sering kita gunakan array nantinya. Jadi, untuk vektor itu biasanya nanti digunakan di semester selanjutnya, karena ada konsepnya yang namanya last in first out dan juga first in first out. Nanti kalian pelajari di semester selanjutnya. Jadi untuk sekarang vektor kita cuman dasarnya aja, ini pun ya untuk dasarnya aja sih vektornya udah. Jadi untuk video kali ini mungkin itu aja. Apabila ada yang kurang ataupun abang salah, mohon dimaafkan. Dan juga apabila ada pertanyaan, tanya aja nanti langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.